Karena bayar yang Tiongkok kan lebih murah. Mereka kan pokoknya bekerja, orang di sana pengangguran. Betul. Dia bekerja, belum lagi prostitusi, pasti banyak masuk. Dan apalagi penjahat-penjahat. Jangan-jangan yang dibuang ke sini adalah narapidana di sana. Kita nggak tahu gimana datanya. Seperti data nggak ngisi visa untuk masuk ke kita. Seperti ada yang kemarin ada terlibat kasus narkoba penyelundupan begitu. Iya, kan itu kan sekarang tiang-tiang itu mudah kan, kita mau bangun apa sebut aja dari power plant, kereta cepat, apa saja kan dari uangnya mudah. Saya bicara dengan bos-bos bank BUMN, bilang oh enggak nih uangnya mudah, gampang. Yuk, gampang masuk, tapi ngawasinya gimana? Apakah kita menghitung 5, 10, 20 tahun ke depan generasi kita seperti apa? Itu dijajah loh ya. Kalau menurut saya itu sama dengan penjajahan secara ekonomi. Oke, kalau kita bicara mengenai solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kementerian dan Dirjen Imigrasi. Ya, perketat tentu dalam jangka pendek. Segera harus bagaimana mencetak tenaga imigrasi. Ini sudah berbahaya kalau dibuka visa tenaga imigrasi harus banyak. Di mana cetak sebanyak mungkin. Ya, tenaga imigrasi untuk pengawasan, lalu di Kemenaker saya minta Pak Hanif perketat perizinan. Karena kalau tidak, jebol. Ya terserah, kalau pemerintah punya kebijakan mau buka telanjang tadi meskipun kita keriput, ya silahkan saja. Dalam waktu jangka dekat ini apakah bisa tercapai dengan sulit itu? Sulit, karena tadi mencetak tenaga imigrasi tidak mudah. Paling tidak kita butuh mungkin 2 tahun ya. Saya harus bicara dengan Pak Menteri dulu dan sebagainya, berapa cepat. Karena ini bahaya menurut saya. Dalam 2 tahun, kalau misalkan solusi jangka dekat, apa yang sebenarnya bisa dilakukan agar tidak menjadi review satu keputusan? Review dulu, ini udah kecemplung kita kemarin di review, cuman lalu kepolisian kasih tugas, ini Pak Kapolri baru tugaskan semua cari yang ada di sana. Selain cari teroris, cari penyusup. Ini kita kan nggak tahu, ini teroris itu bukan. Kan kita tahu perencanaan Cina bahwa dia mau ngambil Laut Cina Selatan makin masuk ke dalam. Ya, kita sudah ribut di mana-mana. Nanti dia masuk Natuna, lalu apa yang kita punya? Artinya perketat di perbatasan pun di sana juga semua. Ya, perbatasan tugas TNI, tetapi di dalam itu tugas kepolisian, tugas imigrasi. Lihat mana cepat ambil ciduk buang. Tapi sekali lagi perlu dipikirkan juga untuk membuang mereka kembali itu ya, kita yang biaya. Ada nggak mau diapakan ini? Mau dikirim kapal ditarik ke tengah laut terus nggak balik, terserah. Kalau ditarik kembali ke kapal, apakah itu justru akan membuat Komnas HAM kembali berteriak? Pasti itu. Kedua internasional juga pasti teriak. Padahal kita nggak ada salah apa-apa, kena lagi kita. Nah, makanya saya katakan be smart. Smart. Apakah dana begitu bisa dikumpulkan untuk bisa memulangkan begitu? Nggak ada dana, nggak. Orang kita aja kekurangan dan nungguin tax amnesty gimana? APBN kita bleeding ini. Masa suruh biaya untuk ngusirin orang-orang itu? Berat, banyak itu. Mumpung belum terlalu banyak, tadi Bisma. Evaluasi dulu tentunya di segera kalau bisa pagi ini rapat kabinet ini sudah gawat menurut saya. Baik, bagus. Pak Bagus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Kita nantikan evaluasi seperti apa di pihak kementerian. Kita tunggu aja. Iya, Pak. Kabar masuknya ribuan pekerja asing asal Tiongkok secara ilegal di Indonesia ternyata bukan isapan jempol belaka. Laporan sejumlah masyarakat membuktikan keberadaan mereka. Masuknya ribuan tenaga kerja asing secara ilegal jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. November 2016 lalu, petugas imigrasi kelas 1 Bogor mengamankan 4 tenaga kerja asing di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penangkapan berawal dari informasi warga bahwa ada aktivitas orang asing di lingkungan mereka. Tim pengawasan orang asing atau Tim Pora langsung mengecek dan menindaklanjuti ke-4 warga negara asing yang telah dilaporkan. Setelah dicek ke lokasi, petugas menemukan ke-4 tenaga kerja asing ini sedang beraktivitas di sebuah lahan pertanian. Namun, saat ditanya mengenai paspor, 2 diantaranya tidak dapat menyerahkannya kepada petugas. Alhasil, sejumlah barang untuk barang bukti dan ke-4 WNA pun digiring ke kantor imigrasi kelas 1 Bogor. Setelah dibawa ke kantor imigrasi, terdapat seseorang yang mengantarkan kelengkapan paspor yang diminta petugas. Setelah dicek semua dokumen, diketahui 3 dari 4 warga negara asing yang tertangkap adalah berkeluarga negaraan Tiongkok dan 1 orang menggunakan paspor Hong Kong. Selain penangkapan aktivitas ilegal warga negara asing di Bogor, terdapat pula penangkapan warga negara asing di daerah lain, seperti di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Berselang 2 hari, yaitu pada tanggal 10 November lalu, sebanyak 30 tenaga kerja asing terjaring dan diamankan Subdit 4 Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara mengamankan tenaga kerja asing ini di proyek pembangunan PLTU Takalar, Desa Punagaya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat penggeledahan, ke-30 tenaga kerja asing ini tidak memiliki dokumen yang lengkap.
Mereka pun sudah bekerja di PLTU lebih dari 2 tahun lamanya. Masih di bulan yang sama, yaitu tanggal 16 November 2006. Banyak yang bersuara, katanya tenaga kerja dari Tiongkok itu yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta. Yang itu kapan? Hitungan kita sampai hari ini tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu. Sangat kecil sekali. Jangan ditambahin terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta, yang ada di Hong Kong 153 ribu, yang ada di Taiwan 200 ribu. Negara mereka juga dan biasa-biasa saja. Tetapi kita logikanya nggak mungkin lah tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa atau dari Amerika masuk, nggak mungkin. Karena ya jelas gaji mereka di sana lebih gede dari kita. Gitu. Kita harus ngomong apa adanya. Diamankan merupakan sebagian dari 500 TKA yang keberadaannya ilegal di pabrik semen tersebut. Mereka diketahui sudah 1 tahun bekerja di pabrik semen Pulau Ampel. Dari pengakuan penyidik, mereka digaji oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka sebesar 15 juta rupiah per bulan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Komisaris Besar Nurullah mengatakan, selain tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan resmi dari kantor imigrasi, TKA Tiongkok ilegal ini diamankan karena keberadaannya sudah meresahkan masyarakat. Nah, dari hasil dari pengecekan ditemukan kurang lebih 70 tenaga asing yang pada saat kami lakukan pengecekan dokumen, paspor, dan tidak ada satupun dokumen yang melekat pada yang bersangkutan. Bahwa profesional, jadinya ada politik yang juga diharapkan profesional juga, orang profesional yang dalam partai politik. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena mumpung di sini ada tim dari rumah transisi, rumah apa namanya? Rumah transisi. Ya, rumah transisi ya. Itu supaya diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan. Orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts. Dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul. Kalau memang tidak betul. Karena kabar ini sangat meluas. Lalu kemudian, apa peran Sofyan Wanandi? Memang dia ketua umum Apindo. Mengapa harus muncul di mana-mana? Itulah yang justru memperkuat bahwa para Taipan ini mempunyai pengaruh besar. Sehingga dengan demikian orang mulai sangat was-was sekarang. Akan jadi apa kabinet ini? Apa betul yang dijanjikan akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain? Jangan salah paham, kalau saya mengatakan ini adalah atas kecintaan saya terhadap PDIP, partai saya yang saya pernah berjuang mati-matian dan yang menjadi pendukung utama. Kalaupun Pak Jokowi dianggap orang kos-kosan, bukan kader yang dari awal sudah mati-matian berjuang, akan tetapi kaitan antara PDIP dengan Pak Jokowi sangat erat. Sehingga dengan demikian saya berkepentingan untuk memberitahu sejujur-jujurnya, mumpung belum terlambat. Sekian dulu Pak. Indonesia dan ukurannya jauh lebih besar dari bendera merah putih. Upaya penurunan bendera itu sebelumnya telah dilakukan kelompok wartawan Indonesia yang meliput di acara itu, namun akhirnya berujung ricuh karena sejumlah wartawan akan menurunkan sendiri bendera tersebut. Upaya sekelompok wartawan ini sempat dihalang-halangi oleh karyawan lapangan perusahaan tersebut. Saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air,
apabila ada yang mempertanyakan kepada kalian apakah dasar kebangsaan kalian, maka jawablah oleh kalian bahwasanya dasar kebangsaan kalian adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara, bukanlah dasar bangsa. Sebab negara Indonesia itu baru dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila bertanya orang kepadamu, apakah orang-orang Tionghoa itu, orang-orang Tiongkok itu, orang-orang Cina itu merupakan bangsa Indonesia? Maka jawablah wahai saudara-saudariku bahwa sekali-kali kelompok Tiongkok, Tionghoa, China itu bukanlah masuk dalam bangsa Indonesia. Sebab mereka tak ikut berikrar pada saat Sumpah Pemuda tersebut. Mereka hanya mengamati. Mereka adalah dari kelompok-kelompok partai-partai politik yang berpihak kepada Belanda, CHH, partai politik yang memiliki nasionalisme Cina, PTI. Maka itu mereka tak sudi berkenan mereka untuk ikut pada ikrar Sumpah Pemuda Indonesia ketika itu. Bahkan ketika Bung Karno menyebut istilah Bumi Putra, mereka orang Tiongkok itu mengundurkan diri mereka dari BPUPKI hanya karena Bung Karno menggunakan istilah Bumi Putra. Lalu apabila Perdana Menteri Cina mengancam akan mengerahkan pasukannya ke negeri ini bila terjadi rusuh antara pribumi dan orang-orang Cina, maka jawablah oleh kalian wahai saudara-saudariku kepada Perdana Menteri Cina itu, ambil olehmu bangsa kamu yang ada di negeri kami ini, ambil olehmu semuanya, kembalikan, tarik olehmu mereka-mereka yang ada di sini. Kalau mereka mau aman, kembalikan semua hasil, kembalikan semua harta-harta kami yang dikorupsi oleh bangsa kamu, pajak-pajak kami yang tidak dibayarkan oleh bangsa kamu selama di sini. Apa yang jadi alasan kamu untuk membela bangsa kamu apabila terjadi rusuh di sini? Apabila kamu masih bertanggung jawab terhadap bangsamu di negeri ini, maka bertanggungjawabkan juga tindakan kriminal dan tindakan kejahatan mereka di negeri ini. Apabila antek asing dan asing memarahimu, mengancammu ketika kamu bersikap keras dan kasar terhadap orang-orang Cina ini, maka katakan kepada mereka bahwa sekali-kali orang-orang Cina itu bukanlah bagian dari bangsa ini, bukanlah bagian dari bangsa ini. Merekalah yang menguasai peninggalan Belanda ketika Belanda keluar dari Indonesia. Dengan peninggalan tersebut mereka tiba-tiba menjadi orang-orang pengusaha. Kalau saja ada yang mengatakan bahwa ada 5.000 nyawanya orang Cina mati di Surabaya pada saat 10 November, maka katakan mereka berperang melawan sekutu ketika itu bukan di atas panji merah putih, tetapi mereka mempertahankan diri di atas bendera Kuomintang, bendera Kuomintang, bendera
Kuomintang, yaitu Partai Nasionalis Tiongkok. Jadi tak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk mengakui bahwasanya mereka adalah bagian daripada kita sampai dengan saat ini. Kalau ada yang bertanya kepada kalian, siapakah saudara dekat kalian, maka katakan oleh kalian, orang-orang Arab itu yang kamu hina mereka sebagai onta itu, mereka adalah saudara kami bangsa Indonesia. Karena mereka si Arab onta itulah yang rela ridho bersumpah pemuda Indonesia keturunan Arab pada Oktober 1934. Saudara-saudariku, inilah masanya kalian angkat senjata untuk usir mereka semua dari negeri ini tanpa tersisa. Mereka. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menegaskan bahwa bahaya laten Partai Komunis Indonesia PKI memang benar-benar ada. Bahaya laten itu benar, saya nggak mau dibilang nggak ada. Kalau dianggap begitu terus bisa bahaya, tegas Ria Mizar. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memandang enteng soal peredaran atribut PKI Palu Arit, khususnya menggunakan media kaos. Kiflan menghimbau agar masyarakat waspada terhadap munculnya simbol-simbol PKI. Gerakan dan tokoh-tokoh Islam harus bersatu, sebab lanjutnya target utama mereka adalah ulama, kiai, pesantren, ormas Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah. Kiflan menyebut tanda-tanda kebangkitannya semakin jelas dengan muncul simbol PKI di Pamekasan, Jember, Payakumbuh, Salatiga, dan di Jakarta beberapa waktu lalu, termasuk pernyataan Ripka Ciptaning, Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI Sendiri dan upaya Menkumham untuk minta maaf. Pejabat negara juga ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang jelas, Ripka Ciptaning, Rike Diah Pitaloka, terang-terangan mereka mendukung PKI. Disinyalir juga banyak di PDIP, Nasdem, dan beberapa di semua partai, ucapnya. Ini, invasi komunis Cina mulai bekerja secara sistemik lewat ekonomi, perdagangan, pertahanan, tenaga kerja, hukum, dan yang terakhir ideologi PKC atau komunis Cina. Masalah bangsa Cina ingin merebut ibu kota Jakarta, isunya sampai melambung ke Amerika dan Australia. Pribumi Indonesia sedang. Rakyat Indonesia tidak perlu takut terhadap kebangkitan komunis. Rakyat marah karena keturunan Partai Komunis Indonesia PKI memutarbalikkan fakta sejarah pembantaian PKI. Penegasan itu disampaikan mantan Kepala Staf Umum Kasum TNI Legend Purnawirawan Suryo Prabowo. Kami tidak takut sama sekali. Kami cuma marah karena keturunan PKI dibiarkan berupaya memutarbalikkan sejarah dan minta pengakuan bahwa leluhur mereka yang telah membantai leluhur kami itu orang baik. Meski marah, kami tidak lupa meminta KPK untuk berani jujur dan memproses berbagai kasus dugaan korupsi Ahok. Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat ini mendesak adanya pengakuan dari keturunan PKI, yakni pengakuan bahwa yang membantai rakyat Indonesia adalah PKI. Minta pengakuan bahwa leluhur mereka yang telah membantai leluhur kami itu orang baik, papar dosen SPS Strategi Perang Semesta di Universitas Pertahanan.
Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi melalui telepon kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan aksi sweeping anggota Polri dan TNI yang dinilainya sudah sangat berlebihan dalam menangani isu komunisme di berbagai daerah. Jokowi menilai aksi sweeping untuk menangani isu komunis sudah tidak cocok dilakukan di era demokrasi seperti sekarang. Presiden sangat menghormati hukum yang berlaku namun tetap pula memperhatikan kebebasan berpendapat di masyarakat. Ya, pada intinya bahwa Presiden sungguh sangat menghormati kebebasan pers dan juga kebebasan akademik. Karena ini substansi dari negara demokrasi. Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu overacting, berlebihan, melakukan sweeping. Tidak bisa, ini negara demokrasi. Dan untuk itu Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya, tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu. Bentuknya yang kita pengen tahu apakah itu termasuk yang lagu Ginjir-Ginjir atau Palu Arif? Ya, intinya adalah bahwa memang secara substansi hal-hal yang berkaitan dengan legalistik itu tentunya kita hormati. Tetapi kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang di masyarakat tidak perlu terlalu overdosis. Itu bentuknya instruksi aja, Pak? Kenapa? Bentuknya instruksi. Kapolri, Panglima TNI sudah tahu apa yang menjadi perintah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Sinta Miranda, saya pengurus juga dan juga aktif di Yayasan Bhinneka Nusantara. Yang saya mau tanyakan adalah ada begitu banyak kreasi sehubungan dengan penistaan kepada sahabat-sahabat kita, eyang kita dari Gerakan Wanita Indonesia. Sementara banyak korban yang masih ada, termasuk di keluarga saya 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ayah saya. Apakah ada terpikir dari kita untuk meniadakan Monumen Lubang Buaya yang merupakan simbol dari pendustaan sejarah sekian puluh tahun lamanya? Saya berharap para aktivis dan para pembela kemanusiaan untuk mengadakan petisi atau apapun untuk menghancurkan Monumen Lubang Buaya. Terima kasih. Kau bajingan, kau tahu kau? Siapa yang bajingan? Buki mak kau, nggak tahu diri kau. Bajing, polisi mak kau hargai. Bodoh. Bodoh kau. Kau bodoh. Siapa yang bodoh? Kau bodoh, kau bodoh. Bodoh kau mau nipu masyarakat lagi tahu kau, bangking. Siapa perusahaan yang menipu? Tidak punya izin, tinggi kau lapor. Bodoh, ini negara hukum. Saya tidak terima. Silakan. Saya tidak terima. Penghinaan silakan hak kau, anjing. Sudah. Kalau masalah person masalah tempuh hukum. Sudah. Jangan jadi bentrok, jangan jadi bentrok. Nenek moyang kau. Ini nenek moyang kami. Kau sini perampok kau. Cara nuntut ini di inilah.com udah ditulis tuh. 1. 2002 itu Rebika Ciptaning itu nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. 1. Terus banyak pertemuan anak-anak atau ex anggota PKI di beberapa kota. Terakhir yang kita lihat Diah Pitaloka di Banyuwangi yang dibubarin massa. Banyak anak-anak atau tokoh ex PKI yang ke Cina belajar Partai Komunis. Dan komunis, ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membina hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok atau CPC. Selain menerima kunjungan perwakilan dari Partai Komunis Tiongkok, PDIP juga mengirimkan sejumlah kadernya untuk mengenyam ilmu di Partai Komunis itu. Kunjungan Partai Komunis Tiongkok ke Indonesia dilakukan akhir 2012 lalu. Pertemuan dihadiri oleh delegasi Partai Komunis dan petinggi PDIP, diantaranya Wasekjen Hasti Kristianto dan Rohmin Dahuri. Kunjungan ini disebut-sebut sebagai kunjungan penting untuk pembelajaran pembangunan kader akar rumput bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Tak hanya itu, PDIP juga mengirim 15 kadernya ke Tiongkok untuk memenuhi undangan Partai Komunis Tiongkok. Pengiriman kader ini dilakukan untuk studi banding berbagai masalah pembangunan. Sejumlah nama petinggi PDIP seperti Eva Sundari, Vanda Sarundayang, serta kepala daerah asal PDIP juga mengenyam ilmu politik dari Partai Komunis tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda dikumandangkan, kelompok pemerhati dari Tionghoa tidak sudi, tidak rela untuk ikut berikrar pada saat Sumpah Pemuda tersebut diikrarkan. Mereka sangat membenci bangsa ini. Pada saat BPU PKI telah dibentuk dan menjelang kemerdekaan, ketika Bung Karno menggunakan istilah Bumi Putra, kelompok Tionghoa kembali mengundurkan diri dari keanggotaan sebagai anggota BPU PKI karena hanya dengan alasan bahwa Soekarno menggunakan istilah Bumi Putra. Mereka lagi-lagi tidak suka dengan bangsa kita. Mereka adalah orang-orang yang paling rasis. Itu rasisnya mereka sampai dengan saat ini. Generasi muda mereka yang tergabung dalam organisasi Generasi Muda Indonesia Tionghoa membuat acara-acara provokatif. Acara provokatifnya antara lain mereka bedah buku Masa Gelap Pancasila. Kemudian memperingati 100 tahunnya Xiao Gyeokchan. Mereka memaksa agar Xiao Gyeokchan ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Padahal Xiao Gyeokchan ini adalah ketua Bapperki, yang kepanjangannya Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang didirikan untuk memuluskan integrasi keturunan Cina kepada Republik Indonesia. Bapperki ini sangat dekat dengan PKI. Bahkan Xiao Gyeokchan inilah yang menjadi donaturnya PKI. Xiao Gyeokchan yang ingin mereka jadikan pahlawan nasional di negeri ini adalah memiliki ambisi untuk mengkomuniskan rakyat Indonesia. 4 juta kader Partai Komunis Indonesia itu adalah hasil daripada pekerjaannya Xiao Gyeokchan ini. Pada saat Aidit menjadi ketua PKI, Xiao Gyeokchan menjadi ketua Bapperki, hubungan komunikasi aktif terbina dengan Mao Zedong. Intensitas komunikasi mereka dalam rangka mengkomuniskan rakyat Indonesia sangat luar biasa. Secara teori, terjadinya G30 SPKI adalah akibat dari kudeta yang tidak sabar dari Aidit dan Xiao Gyeokchan ini dalam proses mengkomuniskan seluruh rakyat Indonesia. Lalu saat ini generasi muda Indonesia Tionghoa memaksakan diri untuk agar Xiao Gyeokchan ini diangkat menjadi pahlawan nasional di negeri ini. Orang yang paling rasis di negeri ini adalah orang Tionghoa. Coba kalian lihat rumah-rumah mereka begitu tertutup, pagarnya begitu tinggi tertutup. Mereka orang yang paling rasis. Dan saat ini mereka ingin membenturkan antara sesama bangsa Indonesia dengan sesama bangsa Indonesia agar mereka dapat mudah mencengkeram negeri ini. Sadarlah kalian, wahai bangsa yang masih juga terkungkung dalam rantai dan belenggu kebodohan. Mereka lah orang-orang anak-anak turun daripada Kok Antui, laskar Cina yang menjadi antek dada yang perilakunya sangat kejam terhadap bangsa pribumi Nusantara, Bumi Putra. Sadarilah wahai kalian, sadarlah kalian. Tionghoa komunis adalah musuh kalian yang sebenar-benarnya. Mereka telah memberi pejabat-pejabat kalian. Mereka telah membeli pemimpin-pemimpin kalian. Mereka telah memposisikan herder-herder mereka, antek-antek mereka untuk menguasai negeri ini sampai dengan saat ini.
Kalian pribumi diusir sedemikian rupa, dan mereka lah yang akan menempati lokasi-lokasi di mana kalian dulu diusir oleh pemimpin kalian. Orang yang kalian anggap pemimpinnya sebenarnya mereka adalah orang-orang bayaran daripada manusia komunis berdarah Tionghoa ini. Camkan itu, sadarilah itu. Mereka lah orang yang paling rasis di muka bumi ini. Saya tahu mereka karena saya adalah bagian dari mereka. Saya juga orang Tionghoa. Saya Yo, kakek saya Yo Kok Chuan. Saya orang Kek. Sadarilah wahai kalian bangsaku.